Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan kembali untuk membahas topik yaitu produk empties part ketiga. Ya, ini produk emptiesku lagi yang aku bosan gorek-gorek dan ketemu botolnya dan sudah aku habisin juga. Dan beberapa produk yang aku habisin, ya disclaimer aja, beberapa produk yang aku habisin bukan berarti aku suka gitu loh. Karena biasanya aku tuh nggak mau membuang produk, jadi aku pakai sampai habis. Dan banyak sih pun nggak cocok pun tetap aku pakai, gimana caranya tetap supaya habis gitu loh. Jadi produk ini beberapa ada yang aku nggak suka, ada beberapa yang aku suka. Nanti kalian dengarkan saja produknya apa yang aku nggak suka. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ini. Ini adalah Suwasu Gentle Cleansing Foam EX. Ini dari sabun muka dari Suwasu. Nah, ini sabun muka yang dia itu sulfate free ya. Jadi dia nggak ada sulfatnya. Dan dia itu juga surfaktannya, kalau aku nggak salah ingat, yaitu potasium kokoil glisinat, kokamidopropil betain, sama disodium kokoamfodiacetat. Kok aku nggak salah ingat ya. Aku nggak punya ingredients listnya, by the way sudah aku buang. Dan dia itu banyak sekali dengan ekstrakan ya, karena tipikal dari Suwasu kan banyak ekstrak ginseng. Jadi dia sabunnya juga banyak ekstrak ginsengnya juga. Kalau untuk secara baunya dia tuh kayak bau enak gitu, tapi baunya kayak bau ginseng, dan dia tuh kayak bau rempah-rempah gitu loh, kayak bau jamu, dan ada bau jeruknya juga. Jadi baunya enak sebenarnya, dan surfaktannya dia gentle, oke. Nah, yang aku permasalahkan mungkin bukan ingredients listnya ya. Nah, ingredients listnya tuh ada acrylate scopolymer, nggak salah namanya Bernit 25 metacrylate, kok aku nggak salah viscosity controlnya. Nah, viscosity control sebenarnya kan dia itu kayak semacam untuk pembentuk tekstur produk ini ya. Namun di muka itu ya, saya kalian setelah cuci muka itu kayak bener-bener ada lapisan di kulit yang kayak lapisan plastik di kulit, di atas kulitmu gitu loh. Dan itu kayak kerasa licin, dan ketika kalian habis keringkan muka kalian tuh kayak lapisannya tuh kelihatan banget gitu loh, kayak bisa kinclong gimana gitu loh. Dan itu kayak di aku itu cepet banget berminyak akhirnya ya. Karena di aku setelah aku pakai sabun ini, lapisan minyaknya itu kayak lapisannya di atas muka tuh kayak nggak hilang-hilang gitu. Ujung-ujungnya aku berminyak, malah tambah berminyak kulitku. Dan yang kedua yang aku notice adalah, entah kenapa ya, aku pakai ini kering loh kulitku. Padahal kulitku tuh combination oily skin. Aku pakai ini tapi kulitku tuh agak-agak kering. Nah, keringnya tapi ada lapisannya gitu. Jadi agak-agak jelas sebenarnya produk ini tuh apaan sih gitu loh. Jadi benernya dia gentle, cuma di kulitku agak kering. Dan juga ada lapisan plastik apa gitu di permukaan kulit yang agak aneh menurutku. Dan ketiga adalah dia tuh mahal. Oke, ini Suwasu, jadi dia tuh mahal banget untuk sebuah sabun. Oke, jadi makanya aku nggak berapa rekomen ini, dan aku mungkin nggak bakal beli ini lagi sih. Oke, kemudian yang kedua yang aku punya habis adalah ini. Ini adalah Kerastase Aura Botanica Essence The Cloud. Ini adalah moisturizing oil mist. Ini merupakan serum vitamin dari Kerastase yang seri Aura Botanica. Jadi ini serinya dia yang non silikon, oke. Jadi dia tuh serum, dia tuh bifase serum. Jadi ada dua layer. Di sini tuh layer air, dan di sini ada layer minyak di daerah sini gitulah. Jadi karena kita tahu minyak dan air tidak saling campur ya. Jadi ketika kalian pakai itu kalian harus shake dulu sampai dia itu sudah homogen, baru kalian semprot-semprot ke rambut kalian. Nah, untuk bau dia itu juara. Baunya enak banget, bener-bener kayak kalian masuk ke spa yang super mewah. Ciri khas Kerastase, baunya enak banget. Cuma di antara serum Kerastase lainnya, ini yang paling enak baunya. Gila enak banget. Dan dia tuh ngomong dia itu natural ngomongnya. 90 berapa persen natural gitu loh, kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak versi natural dari Kerastase. Kan selama ini Kerastase kan lebih ke arah parfum dan silikon ya. Dia non silikon dan banyak minyaknya, ada coconut, avocado, apa aku nggak hafal. Cuma banyak minyaknya. Nah, permasalahan dari produk ini adalah karena dia serumnya air dan minyak ya. Jadi kalau kalian semprotkan di rambut memang kelihatannya lembab. Oke. Cuma karena kita tahu air dan minyak itu nggak saling campur, di rambut juga fase airnya meresap, namun fase minyaknya tetap tinggal di rambut kalian. Ujung-ujungnya rambut kalian itu berminyak. Oke. Pakai dikit nggak ngefek, pakai banyak kayak lepek, kayak rambut kalian habis minyakan banget gitu loh. Jadi ini juga salah satu serum yang aku ngomong aku nggak rekomen juga. Karena yaitu fase minyaknya yang sama airnya yang terpisah. Oke, jadi rambut kalian minyaknya tinggal di rambut, fase airnya meresap gitu. Jadi rambut kalian juga dibilang halus banget enggak, lembut enggak, lembab enggak, minyakan iya. Jadi I don't really recommend this. Meskipun baunya enak tapi aku nggak terlalu rekomen. Kalau saya kan mau cari ini buat harum-haruman sih, mungkin kalian mau pakai ini sih.
Kemudian yang ketiga yang habis adalah ini. Ini adalah The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1%. Nah, ini serum niacinamide yang mungkin bisa dibilang serum pertama kali aku beli niacinamide itu adalah dari The Ordinary. Nah, ini niacinamide 10% plus zinc 1%. Nah, sebenarnya niacinamide 10% sudah menurutku cukup tinggi ya. Bisa bilang udah over sebenarnya. Karena sebenarnya kalian cuma perlu 2-5% niacinamide. Dia 10%, jadi dia tinggi banget sudah niacinamide-nya. Itu untuk lebih brightening, oil control, dan hydrating. Kemudian dia juga mampu untuk menenangkan kulit, meredakan iritasi juga. Dan zincnya di sini juga sebagai antibakteri, bukan antibakteri sih, untuk mengontrol produksi sebum kulit kalian dan sebagai antiinflamasi. Jadi mampu untuk meredakan kemerahan dan mencegah pertumbuhan jerawat dari zincnya. Zincnya kan mengontrol minyak dan memperbaiki kualitas sebum kalian. Nah, permasalahan dengan The Ordinary adalah aku nggak tahu kenapa dia itu di aku ya panas banget, oke? It burns my skin, oke? Benar-benar panas kulitku dan pakai ini bisa merah banget gitu. Dan benernya untuk masalah ngontrol minyaknya dia enak ya, karena dia ada zincnya juga. Cuma niacinamide-nya dia aku nggak tahu kenapa dia bener-bener celekit-celekit panas di kulitku gitu loh. Jadi that's why I don't really recommend this. Karena aku ngomong nih kayaknya formulanya ada yang bermasalah. Beneran niacinamide 10% aku pernah nyoba merek lain dan nggak terlalu begitu bermasalah. Cuma The Ordinary ini bisa aku bilang cukup bermasalah di antara yang lain. Cuma tetap habis ya aku pakai di daerah mana yang tidak bermasalah. Dan this is a really nice product sebenarnya. Cuma I don't really recommend it, banyak lebih bagus. Kemudian kita masuk ke produk keempat, ada ini. Ini adalah Living Proof No Freeze Leave-In Conditioner Stop Freeze and Nourishes. Ini leave-in conditioner kalau kalian pakai sebelum kalian blow dry atau catok atau sesudahnya terserah. Dia leave-in conditioner yang ngomongnya Stop Freeze and Nourishes. Nah, dia itu mengandalkan ya, dia tuh mengandalkan pertama namanya teknologi paten mereka namanya OFPMA, Octofluoropentyl Methacrylate. Nah, dia tuh semacam pengganti silikon maupun pengganti polyquartanium atau hydroxypropyl guartrimonium chloride. Nah, biasanya kan kayak gitu-gitu ya. Dia tuh penggantinya namanya OFPMA. Nah, OFPMA ini dia water soluble, artinya dia larut dalam air. Kalian bilas dengan air ataupun kalian bilas dengan sampo, dia tidak akan meninggalkan residu atau build up di rambut kalian. Sebenarnya dari teknologinya bakal kelihatan wow gitu kan ya. Cuma di aku dia nggak lembut. Yang kedua ngomongnya nourishes. Nah, bahan bagusnya cuma glycolic acid. Aku pikir kayak buat apa glycolic acid gitu loh. Sebenarnya ya iya dia melembabkan juga bisa gitu kan. Lactic acid kan udah terbukti bagus di rambut. Cuma dia nourishes rambut enggak. Dan malah nggak ada lengket, iya teksturnya dia lengket banget, pakai dikit nggak ngefek, kebanyakan lengket nggak jelas gitu loh. Jadi Inoflow aku juga nggak suka produk ini. Baunya enak sebenarnya, baunya ciri khasnya Living Proof enak. Cuma ya once again I'm sorry, this is not for me, nggak enak pakaiannya. Dan aku habiskan ya bodo amat karena harganya mahal ya, jadi aku habiskan saja. But I don't really recommend this. Kemudian pakai produk yang kelima yaitu ini. Ini adalah Dalan D'Olive Olive Oil Conditioner Nutrition for Dry and Damaged Hair Repairing Care. Dia 0% paraben, PEG, dan silikon. Nah, ini conditioner menurutku dia oke banget ya. Aku kali ini produknya aku suka, oke. Dia memang tidak mengandung silikon, cuma dia memang ada polyquartaniumnya. Berarti gini lah, maksudnya kalau misal nggak ada polyquartanium, nggak ada silikon, nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Halusnya dari mana gitu loh. Jadi polyquartanium juga bisa build up, cuma ya persetan lah ya anggapannya. Kalau kalian mikirkan terus build up atau apa, ya nggak usah pakai apa-apa, nggak bakal build up gitu. Cuma but ya udahlah bodo amat. But ini nggak ada silikonnya dan dia juga mengandung ini ada Lordimonium hydroxypropyl hydrolyzed with protein. Jadi ada proteinnya juga, ada sodium PCA di atas, ada olive oilnya juga, dan ada beberapa kayak ya sodium PCA. Terus ada apa ini? Ya sama ada bahan lain lah. Maksudnya kayak ada bahan ya stearinidopropyl dimetilamin gitu ya, kayak semacam let's say bahan pelembut lah. Cuma dia juga bentar. Jadi pembantuku lewat. So ya, but ya dia mau ngomong apa sampai lupa. Aduh. But ya oke lah. But ini conditioner yang bisa aku ngomong ya, dia lembut, halus, di aku juga enak banget. Memang dia teksturnya tidak terlalu thick, tidak terlalu ringan juga, jadi in the middle. Ketika dibilas
yang nggak segampang itu, tapi tidak sesusah itu untuk dibilas. Dan hasil kalian, rambut kalian itu jatuh halus banget, dan baunya dia itu cenderung mild ya. Jadi baunya memang tidak berapa enak, namun baunya tidak kenceng. Jadi mungkin bagi kalian yang suka sama produk yang kayak gini, I think I highly recommend this, dan harganya cukup terjangkau ya. Jadi oke lah untuk kalian pakai sehari-hari dan tidak ngalahin aku jerawatan juga. Oke, kemudian produk terakhir yang aku punya, enggak terakhir. Ini adalah Phyto Paris Secret the Night Hydrating Regenerating Night Treatment. Jadi ini vitamin rambut ketika kalian pakai sebelum kalian tidur. Nah, produk ini memang dia bahan utamanya ada milk thistle extract 76% kalau nggak salah. Itu untuk antioksidan, dan dia juga ada beberapa kayak shea butter dan teman-temannya yang untuk melembabkan rambut. Dia silicone free juga, cuma ada guar hydroxypropyl triammonium chloride. Jadi ada sedikit build up-nya, cuma ya sudahlah. Tapi ini baunya juga bau kayak shea butter, enak sih baunya, cuma bukan bau yang bisa bilang enak banget gitu. Melembutkan rambut iya, melembabkan rambut iya, cuma ini bukan merupakan produk yang staple menurutku, bukan merupakan produk yang wajib atau penting banget atau gimana, enggak juga. Karena ya kalian pakai blow dry atau leave-in conditioner sudah halus sebenarnya gitu loh. Pakai ini sebenarnya hanya untuk melembutkan rambut lagi, cuma di aku memang lembut, cuma ujung-ujungnya tidak terlalu sering aku pakai sih. Jadi biasanya aku pakai leave-in conditioner saja, dan itu sudah cukup menurutku. Jadi bukan produk yang wajib, namun bagi kalian yang memang cari kelembapan lebih ketika malam hari, you might want to try this. Kemudian ada terakhir ini, Ceradan Ceramide Skin Barrier Cream. Ini sudah habis, meskipun ini aku beli yang ukuran 30 gram ya. Ini merupakan produk yang bisa dibilang aku cinta banget. Teksturnya tidak terlalu thick, tidak terlalu ringan juga. Dan dia untuk Ceradan ini untuk skin barrier bagus banget, oke? Jadi benar-benar membuat kulit kalian itu menjadi lebih halus, lembut. Kalau misalnya yang kayak kering-kering gitu juga lebih enak banget. Nggak ngarahin iritasi juga. Dan dia kan ada dominan ratio dari 3:1 dari ceramide, kolesterol, dan juga fatty acid ya. Jadi dia oke banget dalam mereparasi skin barrier. Coba kalian cari jurnalnya. Dia itu di sini namanya Ceradan, tapi kalau di Amerika namanya Episerum. Nah, Episerum itu merupakan produk resep, prescription strength kalau ada di Amerika. Jadi ini kayak dupe dari Episerum, cuma versi dari Singapura, dari Hyvans, dan bisa kalian temukan di Indonesia. Dan ini sudah kayak bisa dibilang clinically proven ya, mampu untuk mereparasi skin barrier kulit supaya menjadi lebih sehat, tidak iritasi, dan tidak mudah bermasalah juga. So I highly recommend this as well. Dan ini udah aku repurchase, aku udah beli lagi, ada di rakku. Dan ini sudah habis, jadi mau aku buang. But I think I love it, bukan I think I love this, I highly recommend this. Kalau kalian mau beli pelembab untuk kulit yang kering, dry skin, sensitive skin, eczema prone skin, atau skin barrier bermasalah, you might like this product, karena I think this is an amazing product. Jadi sekian dari aku, segitu saja produk yang aku habiskan so far. Ada lagi nggak ada. So that's it, thank you so much for watching, see you next time, bye.